85% anak-anak itu menjawab Ju Nana Seng di 17 ribuan, tapi salah. Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di Roy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Yuk, mari. Di angka 1 di Jepang itu penyebutannya ichi. Dan untuk angka 2 ni. Angka 3 sang. Huruf di belakang itu n, bahasanya bukan san tetapi sang. N menjadi eng karena dia huruf mati, dan hanya ini huruf mati yang ada di Jepang, satu-satunya huruf mati itu huruf N, bahasanya eng, sang. Kemudian angka 4 yong ya. N bahasa eng, yong. Dan angka 5 go. Oke, lanjut. Angka 6 bacanya roku. Angka 7 bacanya nana, atau sebenarnya lagi bisa dibaca cici. Kenapa ada 2? Karena nanti penggunaannya berbeda. Dan di penyebutan angka 8 aji ya. Kemudian angka 9 itu Q dengan double U, Q. Kemudian angka 10 itu Ju. Nah, untuk angka 0 itu ada 2, yang satu dibaca zero sama dengan bahasa Inggris, yang satu bisa dibaca rei. Kemudian selanjutnya untuk angka 11. 11 itu angka 10 dengan angka 1 ya. Dengan angka 1. Penyebutannya dalam bahasa Jepang. Nah, yaitu 10 apa? Ju. 1 ichi. Jadi 11 itu bacaannya
ju, ichi. Kemudian untuk 12 sama dengan sebelumnya, yaitu 10 dengan 2. Yang pertama 10 dulu, ju, tambahkan 2 dalam hitungan Jepang, yaitu ni, Juni. Bukan bulan Juni ya, Juni, punya Anda. Dan seterusnya sampai 19. Nah, untuk kelipatan 10, 20, dan 30 itu kebalikannya. Contoh 10 itu apa? Ju. Nah, kalau 20 berarti angka 2 nya dulu baru dengan 10. 2 apa? Ni. Tadi puluhannya apa? Ju. Seperti itu, dan seterusnya 30, 40 sampai 90. Oke, tadi satunya ya. Nah, kalau 21 bagaimana? Nah, untuk 21 itu kan 20 sudah diketahui ya. 20 itu apa? Ini dulu 2 dulu dengan 10. Ju. Nah, kalau 21 tadi sudah diketahui 20-nya ni ju. Nah, ingat puluhan dulu di depan ni ju. Kemudian ditambahkan dengan 1 karena dia 21. Gitu. Jadi hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Misalkan 20. Ni ju. Ju itu puluhan, ni itu 2, ichi itu 1, nanti 21. Ni ju ichi. Kalau 22 sama, 2 ni 10 ju tambahkan 2. Ni ju ni. Nanti jadinya 22 dan seterusnya. Angka 31, 41 sampai 49 dan seterusnya itu semuanya sama. Rumusnya seperti itu. Jadi angka yang besar dulu, puluhan dulu ya. 20, berarti 2 dengan 10. 2 dulu, 10. 2 itu ni, 10 itu ju. Nah, kemudian tambahkan belakangnya berapa? 30 sama, 3 kan? 3 dulu. Tambahkan ya, tambahkan puluhan. 3 apa tadi? Sang. Puluhannya ju. Kemudian satuannya 1 ichi. Sang ju ichi 31. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah 90, 91 dan 99 yaitu angka 100. Nah, ratusan. Untuk angka 100 itu sudah berbeda. Penyebutannya dia ini. Hyaku. 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 Itu 100 dalam bahasa Jepang. Nah, terus bagaimana kalau seandainya dia 101? Oke. Ingat tadi ponzi di awal, bilangan yang paling besar itu ditulis dulu di awal. Contohnya 101. Tadi 100 apa? Hyaku ya. Satunya apa? Ichi. Udah simpel sekali, nggak perlu panjang-panjang. 101, ingat 100 dulu hyaku, satunya ichi. Nah, kalau 110 bagaimana? Oke. Ini kelipatan puluhan ya. Tadi kalau 101, 100 tambah 1 ya, hyaku ichi. Nah, sekarang 110. Ingat yang paling besar apa? Ratusan. 100 apa? Hyaku. Nah, kemudian apa bilangan paling ujungnya? 10. Berarti 10 apa? Ju. Jadi bacanya hyaku ju. Hyaku itu 100, ju itu 10. Hyaku ju. Simpel ya. Nah,
Terus kalau 111 bagaimana? 111. Oke. 111 berarti ini kan dia ada 100-nya ditambah 11. Oke, masih ingat 100 apa? Angka yang paling besar? Ya. Tuh, 11 masih ingat? 10 dengan 1 ju ichi. 10 itu ju. Kemudian satuan paling kecilnya 1 ichi. Oke. 111 hyaku ju ichi dan seterusnya, semuanya sama, mau 110, 120, 130 sampai 200 ya. Nah, kalau 200 sampai 900 itu nanti ada pengecualian. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita dari atas dulu. 100. Ada apa 100? Ya, nah kalau lipatannya 200. Masih ingat? Kalau seperti ini kita dari yang paling depan dulu ya. 200 berarti angka 2 di depan dulu. Masih ingat 2-nya apa? Ini ya. Tambah ratusan, hyaku. Jadinya ni hyaku. Seperti itu. Nah, untuk 300 bagaimana? Ya, 300 itu masuk ke dalam pengecualian. Nah, ini yang perlu diperhatikan mulai dari sekarang. Ya, pengecualian 300 harusnya kan dia sang hyaku, karena di tengahnya antara N dan H dia nggak bisa jadi sang hyaku, jadinya sam hyaku, N menjadi M. Bacanya seperti ini. Sekarang san, N nggak bisa karena N bertemu dengan H, dia berada posisinya di tengah, dia berubah menjadi M. Nah, kalau N berada di akhir kata atau akhir huruf, dia menjadi eng, huruf mati. Ini dia sam, ini bukan hyaku lagi, dia menjadi B. Dia tuh sam hyaku, dia pengecualian. Nah, kenapa H menjadi B? Ya karena pengecualian. Nah, kalau secara sejarahnya H itu kan dia ini ya, kalau dikasihkan dengan teng-teng dia menjadi ba. Nah, sama dia karena ada N dibaca N, dia menjadi huruf tebal. Jadi orang Jepang nggak bisa bilang sang hyaku, bisanya sam hyaku. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, untuk selanjutnya yaitu angka 400. Untuk 400 ini dia bukan pengecualian, dia hanya angka 4 tambahkan dengan angka 1. Oke. Nah, untuk 500 itu juga sama, dia bukan pengecualian ya. Go. Tuh. Nah, untuk 600 itu dia pengecualian, bukan roku hyaku tetapi rob hyaku. Dia jadi menjadi double rob hyaku. Kenapa berubah? Karena untuk pengucapan roku hyaku itu apa ya, memang ada rumus dari sana ya. Jadi memang dari dulu sudah seperti ini rumusnya. Rob hyaku, kalau tulisan hiragananya itu ada su kecilnya. Nah, kenapa tadi hyaku menjadi hyaku? Karena dia double P, su kecil, bukan roh hyaku, nggak ada. Dia juga menjadi bukan rob hyaku, nggak ada, ini rob hyaku kali kena P. Karena kalau H dikasihkan dengan maru, bisa dilihat untuk pembelajaran maru dan beng-beng itu hasilnya menjadi pa. Itu jadi karena hyaku menjadi hyaku. Oke. Kemudian kita hapus dulu. Untuk 700 ini
dia bukan pengecualian. Nah, tapi di sini dia menggunakan yang nana, bukan shichi. Shichi hyaku itu enggak ada. Nah, untuk angka dia penggunaannya pakainya nana. Nana hyaku. Dan 800. Nah, ini dia pengecualian lagi, bukan hachi hyaku tapi menjadi hap hyaku. Nah, double P lagi sama kayak 600 hyaku, hap hyaku. Dan untuk 900 itu sama, dia bukan pengecualian. Kyo hyaku. Itu. Nah, habis 900 berapa? 1000. 1000 nggak ada ya namanya ju hyaku. Ya, sekali lagi untuk angka ratusan itu hanya berakhir hanya sampai dengan 900. Nah, kalau dia disamakan dengan sebelum-sebelumnya, atau 9 apa 10, kemudian 11 hyaku, juichi hyaku, atau mungkin ju hyaku itu nggak ada. Habis 900 itu rumusnya 1000 itu. Nah, 1000 itu dia menjadinya seng, bukan sen ya. Kalau sen itu kan mata uang Cina, Tiongkok. Seng, n menjadi seng. Jadi habis kyu hyaku adanya seng, nggak ada ju hyaku. Ingat sekali lagi, ju hyaku nggak ada. Habis 900 dia menjadi seng, dan ini rumus pasti. Oke. Nah, untuk 1001 ya, satuannya belakang 1 sama, tinggal tambahkan 1000 dulu, seng, dan tambahkan 1 apa 1 ichi. Coba. Oke. Kemudian kalau dia 1010 ya, 1010, 1000-nya apa? Seng, 10-nya ju. Oke. Nah, kalau 1011 gimana? Sama, 1000 apa? 1000 itu seng, sebelahnya itu ju ichi, 10 tambah 1 ju ichi. Nah, kalau 1100 bagaimana? Nah, sama dengan rumus-rumus sebelumnya. 1100. Bilangan paling besar apa? 1000 ya, seng. Paling kecil apa? 100. Ingat 100 hyaku. Hyaku. Ini seng hyaku. Dan selanjutnya. Kemudian pelipatan 1000. Habis 1000 apa? 2000. Oke, 2000. 2000 itu 2 tambah ribuan. Ribuannya ini, ribuannya apa tadi? Seng ya. Oke, ini seng. Artinya 3000. Nah, untuk 3000 ini dia pengecualian ya. Bukan sang seng, kan kita tambah ribuan sang itu 3, ribuan itu seng, bukan sang seng, tetapi jadinya sang, jadinya z, sang zeng. Sang zeng. Oke, kemudian 4000 itu bukan pengecualian ya. 4 itu yong, ribuan itu seng, jadinya yong seng. Kemudian 5000
juga bukan pengecualian. 5 itu apa? Go. Satuan ribuan itu seng. Go seng, bukan goceng. Kalau goceng itu kan 5.000 untuk bahasa Indonesia. Jepang dia bukan goceng tapi goseng. Nah, tapi untuk mempermudah pengingatan ya anggap aja oh 5.000 itu hampir sama kayak rupiah, goceng, cuman C nya diganti S, goseng. Tuh. Yang selanjutnya 6.000. Ingat 6 apa? Roku, ya betul, roku. Tambahkan satuan ribuan, seng, jadinya roku seng. Oke. Kemudian untuk 7.000 itu masih sama untuk angka menggunakannya nana bukan digit. Nana seng. Oke, kemudian 8.000. Nah, untuk 8.000 ini dia pengecualian, bukan haji seng, tetapi dia menjadi haseng. Bukan haseng wahing ya, wahing mohon maaf, bersin, bukan haseng, bukan bersin tapi haseng, seng bukan sing, seng. Kalau orang Jawa biasanya sing itu bersin, bukan. Tapi untuk mempermudah, anggap aja oh 8.000 itu kayak orang bersin, haseng, haseng, itu bisa. Oke, selanjutnya 9.000. 9.000 dia bukan pengecualian. 9 itu Q. Ingat penulisan Q itu double U, tambahkan dengan satuan ribuan ya, Q seng. Nah, terus untuk 10.000 itu bukan ju seng. Ingat satuan Jepang itu kan ada ju itu puluhan, yaku itu ratusan, dan seng itu ribuan. Angka paling tinggi untuk satuan itu hanya sampai Q 9. Untuk selebihnya itu udah beda istilah. Contoh 90 apa? Q ju kan nggak ada 10 tambah 10 ju bukan juju. Jadi karena itu apa, the power of juju ya. Kalau masih ingat anak 90-an ya. The power of juju itu film animasi ya, kartun zaman dahulu gitu. Jadi beda. Terus untuk satuan 100 bukan ju yaku tetapi q yaku, dan 100-nya itu yaku. Nah, untuk 1000-nya itu seng, satuan ribuan. Nggak ada ju seng, adanya. Nah, ini dia. Ya. Jadi 10.000 itu bukan ju seng, tetapi ini udah pakainya kembali ke abjad paling kecil. 10 ribuan itu diistilahkan dengan ya, mang. Bukan man ya. Man dikira itu man madrasah aliyah maghrib. Bukan. Man itu bukan tapi katanya karena huruf mati dengan angka digitnya 1 tambah puluhan ribu. Jadinya di ci itu 1 tambahkan mang, cici mang. Terus di Jepang ini dia titik itu dimulai dengan ini ya, digitnya itu 4 ke belakang. Ada 0, 4 ke belakang atau mungkin 4 digit ya. Di sini ini dia penyebutannya tuh mang. Itu untuk 4 angka di Jepang. Itu udah penyebutannya mang. Kalau kita kan ini ya setiap 1000 ya, 1000 kan pasti ada titik. Nanti kalau misalkan 10.000 berarti kan 10 tambah titik belakangnya 03. Kalau di Jepang beda. Ya 0-nya 4 dulu baru titik. Nah, di sini nanti ini nih yang perlu dipahami, kebanyakan anak-anak kalau belajar itu di sini yang bikin pusing. Udah dibilangin nggak ada ju seng atau 10 tambah ribuan, adanya ichimang. Tapi masih aja anak-anak gitu bilangnya ju mang, padahal jumang itu dia kalau di bahasa Jepang kan itu kan ju mang ya, ju itu 10 kan, ju kan 10, mang itu kan 4 angka di belakang titik kan, 1, 2, ini kan dia bentuk istilahnya kan mang, tambahkan depannya kan ju mang itu kalau di bahasa Indonesia kan 100.000, jadinya kan kita kan 3 angka. Nah kalau di Jepang dia 4 angka atau 4 digit. Jadi
kalau kita bilangnya Jumang, itu berarti ini 10 dulu titik, terus tambahkan nolnya 4 atau mungkin titiknya 4 di belakang. Tuh, kalau di kita kan 1001 tambah titiknya 3. Itu jadi sedikit berbeda ya. Nah, kebanyakan anak-anak itu salahnya di sini. Jadi perlu dipahami betul, dipelajari dan hati-hati. Dan sekali lagi saya ingatkan, nggak ada Juseng. Untuk penyebutan Icimang itu nggak ada Juseng. Terkadang banyak anak-anak itu ya, kalau misalkan saya kasih pertanyaan ataupun soal, kira-kira ini, nah, ini tuh bahasa Jepangnya penyebutannya apa? Dan 85% anak-anak itu menjawab Ju Nana Seng di 17 ribuan. Tapi salah, harusnya ingat, ini kan untuk penyebutan mang itu ada 1, 2, 3, 4 digit ya. Set, dia mang. Dan ini titik apa? Icimang. Di penyebutannya adalah Icimang 7.000. Apa 7.000? 7 tambah ribuan. 7 itu nana, ribuan itu dia seng. Jadi jadinya Icimang nana seng. Tetapi banyak anak itu mesti penyebutannya Ju Nana Seng. Kenapa? Karena dia udah basicnya dari awal ada 3 angka. Contohnya ini kan berarti 17 apa kalau nolnya 3 di Jepang? Ini 3 kan dia seng. 17 seng. 7 Nana Seng itu dia enggak ada. Adanya Icimang. Ingat, pada situ bentukannya mang, Icimang. Tambahkan apa? 7.000, Nana tambahkan ribuan seng. Nah, seng seperti itu. Jadi perlu dipahami ya. Ikuti terus Roy Channel dan klik subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih.